Di video ini kita akan bahas di level 2 ya. Di level 2 masih materi numerasi ya. Soal numerasi dengan jumlah dengan jumlah soal seperti berikut ya. Nih, kita berada di level 2 sekarang, kelas 3 dan 4 SD. Nah, jumlah soalnya ada 48 soal ya. Setelah kita membahas di video yang ini ya, di level 1, di kelas 1 dan 2. Nah, coba kita lihat materinya apa aja yang kita akan bahas di level 2. Nah, untuk di level 2, pembelajaran 2 ini kelas 4, materi yang akan kita tuntaskan ada 4 ya. Ada 4. Nah, kita lihat satu ini. Yang pertama ada bilangan ya. Bilangan terdiri dari 3 ditambah 3 soal berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 soal untuk di materi bilangan. Geometri dan pengukuran ada 2 ditambah 2, 4 ditambah 3 jadinya 7. Untuk di aljabar sendiri ada 13 ditambah 10 jadinya 23. Ya, ada 23. Sedangkan yang terakhir ini data dan ketidakpastian. Jumlah soalnya 4 ditambah 1 jadinya 5. Jadi total keseluruhan soal dari 4 materi ini yang akan kita bahas adalah sebanyak 48. Itu ya. 48. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya ya. Tanpa lama-lama kita masuk ke soal. Oke. Kompetensi yang diukur: memahami pecahan dan pecahan campuran positif dengan penyebut bilangan 1 atau 2 angka. Misalnya 5/12, 2, 3/5. Nah, ini bentuk soalnya ya. Nah, misalnya soalnya seperti ini. Di sini udah ada kotak ya, udah dibagi-bagi ini. Total keseluruhan ini adalah 21. Saya ambil spidolnya terlebih dahulu. Totalnya di sini ada 21 ya. Dan udah diwarna di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Yang udah diwarna 8, sisanya adalah yang putih ini ya. Nah, Andi mendapatkan kue 2/3/7 bagian. Berapa banyak bagian kotak putih yang harus Andi arsir agar sesuai bagiannya? Berarti sisa dari yang orange ini ya. Nah, cara membuatnya seperti ini, teman-teman. Andi mendapat bagian 2/3/7 ya. 3/7. Nah, perhatikan untuk yang ini cara cepatnya. 3 dan 7. Fokus ke 3 dan 7-nya ya. Campurannya 3 dan 7. Perhatikan di sini ada total keseluruhannya kan ada 21 ya. Berarti 21 saya peroleh dari total keseluruhan ini ya. Kotaknya 21. Nah, di sini dikatakan Andi mendapat kue 2/3/7. Jadi fokus ke 3/7-nya. Nah, untuk mendapatkan nilai 21, maka di sini harus dikali 3. Gitu ya. Nah, 7 kali 3 21. Nah, kalau penyebut di bawah dikali 3, maka di atas juga harus dikali 3. Ya, 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, perhatikan. Yang sudah diarsir di sini ada 1 ya, kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 8 berarti bersisa dari ini ya, dikurang 8 sama dengan 1. Jadi sisanya tinggal 1. Berarti kita arsir 1 lagi nih. Nah, jadinya ada 9 ya. Jadi totalnya ada 9. Nah, pilihannya adalah C ya. Coba kita cek, jawabannya adalah C. Oke, betul C ya jawabannya. Nah, jawabannya adalah C. Kita hapus. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jawabannya adalah C. Ini ya, jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Bilangan kompleks nih. Saya menghalang ini. Nah, saya pindah geser dikit. Perhatikan koleksi stiker. Saya geser kameranya, maaf ya. Sedikit saya geser kameranya. Oke. Perhatikan koleksi stiker milik Anton berikut. Nah,
Stikernya di sini ada 1, 2, 3, ada 9 ya. Pilihan benar atau salah dari pernyataan berikut. Sepertiga stiker milik Anton berbentuk segi 8. Nah, segi 8 1, 2, 3. Yang pertama saya ambil spidol dulu ya. Nah, segi 8 berarti segi 8 itu 1, segi 8 1, 2, 3 berarti 3 per 9 ya. 3 per 9 masing-masing dibagi 1 per 3. Sepertiga stiker milik Anton berbentuk segi 8. Betul ya kan, gitu. Stiker Anton yang paling sedikit adalah berbentuk persegi. Yang paling sedikit berbentuk persegi. Persegi di sini ada 1, bintang juga ada 1, berarti pernyataan ini salah ya. Nah, kita bisa jawab di sini. Coba kita jawab. Untuk yang ini benar ya. Nah, untuk pernyataan ini salah. Kita jawab di sini salah. Jadi pernyataannya benar dan salah. Coba kita cek ya. Kita cek jawabannya. Cek jawabannya. Pernyataannya adalah benar dan salah ya. Oke, betul ya jawabannya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya lagi ya. Soal berikutnya, soal nomor 3. Perpustakaan sekolah mendapatkan sumbangan buku-buku dari orang tua murid. Sebanyak 30% adalah buku cerita, fiksi 0,25 buku pelajaran, dan sisanya buku ensiklopedia. Nah, berapa bagian dari semua buku yang disumbangkan merupakan suku ensiklopedia? Berarti ensiklopedia yang ditanyakan. Nah, kita cari spidolnya terlebih dahulu. Oke, diperhatikan. Yang pertama itu buku cerita ya, saya singkat. Buku cerita, BK cerita ya. Buku cerita ada 30%. Nah, 30% itu jadinya 30 per 100 ya. Nah, karena persen jadinya 30 per 100. Berikutnya ada fiksi. Ada fiksi sendiri itu 0,25. 0,25 kalau dibentuk dalam pecahan maka jadinya 25 per 100. 100 ini saya peroleh dari 2 angka di belakang desimal ya. Berikutnya ada 0,2 buku pelajaran. Oke. Buku cerita ya. Tadi ini buku cerita. Berikutnya ensiklopedia. Ensiklopedia. Ini susah nyebutnya nih. Nah, yang ditanyakan ini berapa ya? Nah, untuk soal seperti ini kita buat gini. Nah, ini perkecilkan terlebih dahulu ya. 3 per 100 jadinya 3, masing-masing dibagi 10, jadinya 3 per 10 gitu ya. Nah, untuk 25 sendiri itu masing-masing dibagi 25, berarti 1 per 4. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal totalkan 3 per 10 ditambah 1 per 4 gitu ya. Nah, coba kita totalkan. Tambahkan, saya tambahkan di sini. Berarti 3 per 10 ditambah 1 per 4. Nah, perhatikan teman-teman, di sini penyebutnya ada 10, ada 4. Maka penyebut yang saya ambil adalah 40. Itu ya. 4 dikali 10, 40. 40 dibagi 10, 4. 4 dikali 3 jadinya 12. Ditambah 40 dibagi 4, 10. 10 dikali 1, 10. Jadinya 22 per 40. 22 per 40 ini masih bisa nggak disederhanakan? Bisa. Masing-masing dibagi 2 ya. Masing-masing dibagi 2 jadinya 11 per 20. Karena di sini udah ada 11 ya. Udah ada 11. Nah, supaya menjadi sama dengan 1 di sini, maka ini saya harus 11 ini saya harus tambahkan sebanyak 9 per 20. Maka 9 ini adalah hasil dari sisa ensiklopedia.
Itu ya teman-teman ya. Nah, hasilnya ini 9 per 20. Coba kita cek hasilnya apa benar 9 per 20. Kita cek. Nah, benar, jawabannya adalah B. Gitu ya teman-teman. Saya hapus ini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Saya hapus ini. Oke, soal berikutnya. Oke, udah habis. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Ke slide berikutnya nih. Oke, ini. Nah, ini merupakan soal gambar ya. Buku kotak kecil ini. Gambar berikut menunjukkan posisi rumah Alika yaitu pada koordinat B3. Oh, ini rumah B3 ya, di B3. Utara, selatan, barat, timur. Oh, iya. Oke, diperhatikan ya. Di sini dikatakan setiap satu kotak sama dengan 1 kilometer. Untuk pergi ke pasar, Alika menempuh 5 km nih. 5 km ke arah timur dan kita selesaikan satu dulu ya. Menempuh 5 km. Berarti dia start dari sini menempuh 5 km sambil spidol. Oke. Berarti 5 1 2 3 4 5. Berarti di sini pasarnya di sini ya. Nah, di sini 5 ke arah arah timur ya. Ke arah timur. Nih, ke arah timur sebelah kanan ya, ke kanan. Dan 4 kilo ke arah selatan, 4 km. Berarti 1 2 3 4. Berarti dia berhentinya di sini ya, pasar. Ini adalah pasarnya. Pasar. Nah, berarti kita hitung nih, karena posisinya di sini, kita hitung dia berada di posisi berapa. Kita hitung 1, kita mulai dari 0, 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti dia berada di posisi F8. Nah, ada nggak pilihannya F8? Nah, coba kita cek pilihannya F8 ya. Nah, F8 apa benar F8? Supaya nggak ngikut saya hapus nih. Oke, F8. Kita cek jawabannya. Nah, ternyata benar 8 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya nih, soal nomor 2. Nah, Budi memegang angka 61%, Dinda memegang angka 0,7, Ade memegang angka 0,68, dan Yuda memegang angka 5/9. Mereka disuruh berbaris sesuai urutan bilangan yang mereka pegang. Yang ditanyakan adalah urutan mulai dari yang terkecil berdiri paling depan. Oh, terkecil dari depan. Berarti kita buat ini dulu ya. Kita buat aturannya. Yang berdiri mulai yang terkecil berdiri paling depan. Berarti kecil paling depan, terus ke belakang besar ya. Ini. Berarti kita mulai dari sini. Di sini ada keterangannya. Kita buat masing-masing ya. Budi, kita ke Budi terlebih dahulu. Budi ada 61%. 61% itu jadinya 61/100 gitu ya. Berikutnya ada siapa? Dinda. Dinda itu sendiri sama dengan 0,7. 0,7 itu bisa jadinya 7/10. Nah, berikutnya ada Ade. Ade memegang 0,68. 0,68 itu kita bentuk dalam pecahan jadinya 68/100. Nah, 100 ini saya peroleh dua angka di belakang desimal ya, 6 dan 8. Berikutnya ada Yuda. Yuda sendiri memegang angka 5/9. Nah, sekarang kalau kita hitung ini masing-masing ke dalam bentuk desimal ya. Kita bentuk dalam desimal, maka ini 61 dibagi 100 hasilnya 0,61 ya.
Untuk 7/10 kita jadikan 0,7 ya. Berikutnya untuk AD 68/100 jadinya 0,68. Sedangkan 5/9 untuk Yuda jadinya 0,55. Nah, sekarang kalau modelnya seperti ini memudahkan kita untuk menyusun dari terkecil menjadi terbesar. Nah, kita urut ya. Yang terkecil itu ada si Yuda ya, ada si Yuda. Ada Yuda, kita tulis Yuda. Setelah Yuda disusul dengan ini 61, ada Budi ya. Ada Budi. Berikutnya setelah Budi 68 ada Ade. Nah, paling besar adalah 0,7. Maaf, kok 0,7 sih, bukan namanya ya, harusnya nama. Oke. Berikutnya terakhir ada si Dinda. Ini urutannya ya, dari yang terkecil menjadi terbesar. Maka pilihannya adalah Yuda, Budi, Ade, dan Dinda. Berarti jawabannya adalah A. Ya. Gitu ya. Coba kita cek jawabannya. Betul, jawabannya adalah A. Gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kita langsung aja ke soal berikutnya. Oh, masih soal yang sama ya, yang tadi ya. Oh iya, kita sorong aja ke atas ya. Ini gini aja. Ya. Oke. Budi memegang angka 61%, Dinda memegang angka 0,7%. Sama yang tadi ya. Sama, ini kehalang nih. Kehalang. Mereka disuruh berbaris sesuai urutan bilangan yang mereka pegang. Oh, yang ditanyakan adalah yang berada tepat di belakang AD. Apabila urutan berdiri dimulai dari yang terbesar, berarti dari yang terbesar, berarti kita tinggal mengurutkan yang terbesar ada Dinda, Ade, Budi, dan Yuda ya, dibalik. Nah, ini dibalik tadi nih. Nah, kalau gitu ini dibalik ke sini, kebalik dari besar ke kecil ini ya. Nah, berarti Dinda. Apabila urutan berdiri mulai dari yang terbesar, yang berada tepat di belakang AD. Di belakang AD berarti ada Budi ya. Berarti jawabannya adalah Budi. Coba kita cek. Jawabannya adalah Budi. Coba kita cek. Jawabannya adalah Budi. Ya benar, Budi ya. Nah, ternyata Budi ada berada di urutan di belakang AD. Nah, ini udah selesai ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Soal berikutnya. Nah, ini pilihan ganda kompleks. Nah, ini masih ada pilihan kayak gini ya. Oke. Pilihan ganda kompleks, Andi mendapatkan kue 5/6 bagian dan Susi mendapat 6/7 bagian. 6/7 bagian dari kue yang sama. Pernyataan berikut yang benar adalah Andi mendapatkan kue lebih banyak. Nah, sekarang kita ini perbandingan ya antara mana yang lebih besar ya. Lebih besar atau kecil, banyak atau kecil. Untuk 5/6 ya, 5/6 dan 6/7. Nah, kalau yang model seperti ini kita samakan aja penyebutnya ya. Karena penyebut di sini 6, di sini 7, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya ya. Kalau di sini 6, di sini 7, maka kita ngambil penyebut 42. Di sini juga harus 42. Di sini dan ya. Oke, perantara. Nah, 42 dibagi 6, 7 dikali 5, 35. Gitu ya. Nah, 42 dibagi 7 jadinya 6. 6 kali 6, 36. Nah, sekarang karena penyebutnya udah sama ya, kita bisa menerka mana yang lebih besar. Kita lihat dari pembilang ya. Pembilang di sini 36, sedangkan pembilang yang di sebelah kirinya ada 35. Berarti 36 lebih besar dari 35. Nah, di sini ada keterangannya bahwa Andi yang mana ya? Ini Andi, saya kasih keterangan, ini Andi ya. Ini Susi. Ya, Susi. Andi mendapat kue lebih banyak. Andi mendapat kue lebih banyak, salah ya. Andi mendapat kue lebih banyak, salah. Berikutnya,
Susi mendapat kue lebih banyak, benar ya, karena Susi di sini 36/42. Andi dan Susi mendapatkan bagian yang sama, tidak, salah ya. Tidak, beda ya. Andi mendapat kue lebih sedikit. Andi mendapat kue lebih sedikit, benar. Jadi pernyataannya adalah salah, benar ya. Coba kita cek. Nah, kita cek coba hasilnya. Hasilnya salah, benar. Oke, tepat ya jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini nih, pilihan ganda garis bilangan ya. Pilihan ganda, perhatikan garis bilangan berikut. 1/4, 1/2, berikutnya X 1, 5/4, 3/2, Y dan Z. Berarti kita mau cari X ya, X, Y, dan Z. Nah, sekarang diperhatikan, kalau kita perhatikan ini, dari 1/4 ke 1/2 naiknya naik sebanyak 1/4 ya, naik 1/4. Nah, coba kita buktikan naik 1/4 ya. Dari 1/4 jadi 1/2 jadinya 1/4 ya. Coba kita hitung. Dari sini ini naiknya 1/4, di sini naiknya 1/4 ya kan. Nah, berarti semuanya harus 1/4 nih. Berarti 1/4 ditambah 1/4 jadinya 2/4. 2/4 itu jadinya 1/2 ya. Karena penyebutnya udah sama, kita tulis saja. Berarti ini 1/2, benar ya. Nah, kalau gitu dari 1/2 ke X harus ditambah 1/4 dong, gitu ya. Nah, berarti ini harus ditambah 1/4. Kalau ditambah 1/4 berarti kita ngambil penyebut 4 ya. 4 dibagi 2, 4 dibagi 2, 2 kali 1, 2 ditambah 4 dibagi 4, 1 dikali 1, 1 berarti 3/4. Ada nggak pilihan 3/4? Ini jawabannya 3/4. 3/4 ada pilihannya 2 ya, antara ini dengan ini. Ini udah salah ini ya. Ini udah salah, ini juga udah salah ya. Nah, harusnya 3/4 terlebih dahulu. Nah, ini yang pertama, terus kita lanjut yang kedua ya. Yang kedua tadi di sini ada ya, berarti 3/2. Kita lanjut 3/2 ditambah 1/4 karena naiknya 1/4 ya. Nah, di sini penyebut ada 2, ada 4, maka kita ngambil penyebut 4. 4 dibagi 2 kan 2, 2 kali 3 jadinya 6. Ditambah 4 dibagi 4, 1 dikali 1, 1 jadinya 7/4. Ada nggak pilihannya 7/4? Ada ya, 7/4 nih. Nah, 7/4 berarti ini yang benar ya. Ini tadi udah benar, di sini benar, 7/4, di sini 9/4. Berarti ini udah salah ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Dari 2 ditambah, ini lanjut lagi. 2 ditambah 1/4. 2 ditambah 1/4 cara cepatnya. 4 dikali 2, 4 dikali 2 ditambah 1. Ini dikali, di sini ditambah ya. Maka jadinya 2 kali 4, 8 tambah 1 jadinya 9/4. Ini jawabannya 9/4, 7/4, dan 3/4. Maka pilihannya adalah C, gitu ya. Nah, coba kita cek. Benar nggak jawabannya adalah C? Kita cek. Nah, benar jawabannya adalah C ya. Oke. Saya hapus ini, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya, oke, ini udah habis, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Ini soal pilihan ganda kompleks ya. Perhatikan penjumlahan bilangan 5 angka berikut. Berapakah nilai A yang harus kamu ganti supaya hasil penjumlahan tersebut bilangan 6 angka? Perhatikan yang ini ya.
penyembelahan bersusung supaya hasil penyembelahan tersebut bilangnya 6 angka. Di sini harus 6 angka ya. Nah, sekarang kalau kita mengambil 6 di sini, mengganti 6 ya. Saya pindahkan ke sini. Kalau misalnya saya ngambil 6 ini, saya ganti 6, berarti 2 ditambah 6 harusnya 8. 3 tambah 6 9, 7 tambah 2 9, 1 tambah 8 9, 3 tambah 6 9. Harus 6 angka ya. Di sini masih 5. 1 2 harus 6. 1 2 3 4 5. Nah, harus 6 ya. Harus bernilai 6 angka ini. 6 angka. Berarti kalau saya ngambil 6 salah ya. Berarti 6 salah nih. Coret 6 salah. Kita lanjut ke soal berikutnya lagi. Jawaban pilihannya di 7. Kalau saya ngambil 7 di sini, A-nya saya ganti 7. Berarti 2 ditambah 7 jadinya 9 ya. Jadinya 9. Masih belum bisa, berarti ini salah. Nah, kalau misalnya saya gunakan berapa? Saya hapus terlebih dahulu. Ini. Kalau misalnya kita gunakan dengan 8 misalnya ini kita ganti jadinya 8. 2 tambah 8 10 ya. Taruh 1 10, taruh 1 lagi 10, taruh 1 lagi 10, taruh 1 lagi 10. Berarti ini 1 2 3 4 5 6. Berarti 6 angka. Ini benar ya. Ini benar. Berikutnya saya hapus lagi ya. Saya hapus. Apakah angka 9 masuk ya? Udah pasti 9 masuk ya. 8 aja masuk, apalagi 9. Nah, coba kita ambil 9. 2 tambah 9 11, taruh 1 ke atas 0, taruh 1 ke atas 0, taruh 1 ke atas 0, taruh 1 ke atas, jadinya 10. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 angka. Berarti ini juga benar ya. Nah, sekarang kita bisa memilih. Maka pilihannya di sini tidak. Di sini karena benar jadinya bisa. Coba kita cek jawabannya. Nah, tidak bisa. Tidak bisa. Itu ya. Ini soal masih sederhana ya, karena kita berada di level 2 untuk materi di kelas 3 dan 4. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini ada soal bergambar nih. Pilihan ganda kompleks. Perhatikan keterangan pada gambar lift di bawah ini. Oh, dia berada di lantai 4. Kapasitasnya adalah 550. Penumpangnya harus 8 orang. Dilarang merokok. Biasanya di lift ada kayak gini ya. Dilarang merokok, dilarang buang sampah gitu ya. Nah, di sini ada Andi, berat badannya 95 kilo. Rosa ada 83 kilo dan Joni ada 35 kilo. Nah, di dalam lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat 380. Nah, berarti dalam lift ada 380 ya. Sedangkan di lift luar, Andi, Rosa dan Joni. Andi, Rosa dan Joni akan masuk ke dalam lift yang sama. Dua orang yang akan dapat masuk secara bersamaan. 2 orang ya. Kalau Andi, kita coba ya jawab. Jika Andi di sini ya, kapasitas dulu ya. Kapasitas sama dengan 550. Di dalam udah ada 5 orang, berarti 380 ya. Nah, kalau 380 berarti sisanya adalah berapa? 15 dikurang 8 7 170. Berarti ini ya bersisa ya. Sisa masih 170. Nah, kalau Andi dan Joni masuk, berarti Andi ditambah Joni, berarti 95 ditambah 35 ya. Jadinya 10 100
130. Oke, bisa ya. Bisa kalau Andi sama Joni. Berarti bisa. Andi sama Joni bisa. Andi dan Rosa. Kalau Andi sama Rosa digabung jadinya berapa ya? Andi Rosa. Andi ditambah Rosa 95 ditambah Rosa 83. Jadinya 178. Oh, ini nggak boleh ya? Tidak boleh karena melewati kapasitas. Nah, berarti ini tidak boleh nih ya. Nah, coba kita cek jawabannya. Rosa dan Joni. Rosa dan Joni boleh nggak Rosa dan Joni? Rosa sama Joni. Rosa dan Joni itu Rosa ditambah Joni. Rosa ditambah Joni berarti 83 ditambah 35. Berarti 8, 12 boleh. Ini boleh ya? Boleh. Ini boleh. Ini boleh ya. Berarti yang boleh adalah 3 ini ya. Rosa dan Joni, Andi dan Joni. Andi dan Rosa nggak boleh karena melewati kapasitas. Coba kita cek jawabannya benar apa enggak. A dan C benar ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih lift ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Di dalam lift sudah ada 5 orang dengan jumlah berat 380 kg. Sedangkan di luar lift ada Andi, Rosa, dan Joni akan masuk ke dalam lift yang sama. Pilihlah benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Andi, Rosa, dan Joni dapat masuk dan menggunakan lift secara bersama-sama. Tidak ya. Udah nggak bisa ya. Bertiga nggak boleh. Lift sudah tidak dapat diisi lagi. Bisa ya. Boleh. Jadi pernyataannya adalah benar dan salah ya. Andi, Rosa, dan Joni nggak boleh digabung ya, karena udah 380 nih, kapasitasnya cuma 550. Jadi ini salah, nggak boleh. Berikutnya lift sudah tidak dapat diisi. Bisa ya kalau dipasangkan dua-dua ya. Tadi udah kita jelaskan. Coba kita lihat jawabannya. Salah, benar. Oke, benar ya. Ini jawabannya. Masih soal yang ini ya. Masih lift. Uraian. Perhatikan keterangan pada gambar lift di bawah ini. Nah, di dalam lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 380 kilo. Sedangkan di luar lift, Andi, Rosa, dan Joni akan masuk ke dalam lift yang sama. Sedangkan di luar lift, Andi dan Rosa akan masuk di dalam lift berapa? Jika Rosa dan Joni masuk bersamaan, berapa kilogram berat maksimal barang yang dapat mereka? Oh, berarti kita buat ini dulu ya terlebih dahulu. Nah, tadi udah ada 550 ya, dikurang dengan 380 ya kan? Nah, berarti di sini ada 7, masih ada 170 sisa ya. Sisa masih bisa 170. Nah, kalau misalnya Rosa masuk, Rosa ditambah dengan Joni berarti 83 Rosa, Joni 35. Berarti 8, 11. Nah, berarti kita tinggal ngurangkan ini aja ya. Dari sisanya barangnya berapa yang bisa masuk. Berarti 170 dikurang dengan 118. Nah, 0 dikurang 8 karena nggak bisa, berarti minjam 1 jadinya 10 kurang 8 jadinya 2. Di sini 6 dikurang 1 jadinya 5. Berarti bersisa 52 barang yang boleh masuk adalah 52 kilo ya. Barang ini kilo dalam kurung kilogram ya. Ini dalam kilogram juga tadi ya, kilogram. Ini dalam kilogram. Nah, jadi maksimum arus 52 ya. Coba kita cek. Nah, benar 52. Oke, kita hapus ya. Nah, ini masih soalnya masih sederhana nih ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini udah habis. Kita ke level berikutnya lagi ya.
Level berikutnya di kompetensi yang diukur mana nih? Oke. Nah, ini ada ini pas uraian, soal uraian ya. Menentukan KPK faktor suatu bilangan cacat dan faktor persekutuan terbesar. Ini ada satu soal nih. Ini soal yang menurut saya ini soal ya membingungkan juga, agak susah ya. Menantang buat anak kelas 4, kelas 3 dan kelas 4 SD. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah sebuah toko ya, toko sembako dikunjungi oleh pemasok telur setiap 8 hari, pemasok mie setiap 15 hari, pemasok sabun setiap 30 hari. Pada hari Minggu 1 Maret 2020, untuk pertama kali pemasok sabun dan pemasok mie datang bersamaan ke toko sembako. Pada tanggal berapa mereka akan datang bersamaan lagi untuk yang kedua kali? Oke, coba kita cek ya. Berarti yang ditanyakan adalah pada saat 1 Maret bersamaan datang ya. Oh iya, bersamaan datang. Oke, coba kita coret-coret di sini. 1 Maret ya, Minggu 1 Maret mereka bersamaan datang ya. Minggu 1 Maret. Nah, Minggu 1 Maret 2020. Nah, yang ditanyakan cuma pemasok sabun, dan pemasok mie. Sabun dan mie. Nah, kalau model seperti ini kita bisa gunakan dengan menggunakan KPK ya. Kita menggunakan KPK atau bantuan dari bilangan prima. Nah, saya coba buat kotak seperti ini nih. Ini namanya kotak sawah ya, atau kotak bantu. Ini kayak gini ya. Kita coba buat seperti ini ya. Tadi ada 15 ya, di pemasokan mie ada 15, di pemasokan sabun ada di 30 ya, gini ya, ada 30. Nah, sekarang diperhatikan di 30. Nah, kita ngambil bilangan prima ya. Kita cari KPK ya dari bilangan prima. 15 itu bilangan prima kan dimulai dari 2 ya. Kalau misalnya saya ambil 2 di sini, 15 bisa dibagi 2. Bisa nggak 15 dibagi 2? Nggak bisa ya, berarti sini kosong. Ya gitu ya. 30 bisa nggak dibagi 2? Bisa, jadinya 15. Ya kan? Nah, sudah itu saya ngambil 2 bisa nggak 2? 2 udah nggak bisa ya. Nah, sekarang bilangan prima berikutnya ada 3. Nah, kalau 3 bisa nggak dibagi 15? Bisa, jadinya 5. Nah, kalau 3 dibagi 15 bisa nggak? Bisa, jadinya 5 ya. Nah, berikutnya habis 3 bilangan prima 4 masuk nggak? Enggak ya. Karena 4 bisa dibagi 4, bisa dibagi 1, dan bisa bilangan bagi itu sendiri. Berarti 4 nggak masuk. Yang masuk adalah 5. 5 dibagi 5 jadinya 1, 5 dibagi 5 jadinya 1. Gitu, ya kan? 1. Maka di sini KPK-nya kita boleh nulis KPK. Nah, kita ambil ini 2, 3, 5. Berarti KPK sama dengan 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 2 dikali 3 6, 6 dikali 5 30. Maka 30 ini boleh kita katakan 30 hari kemudian, ya kan? 30 hari kemudian. Nah, sekarang diperhatikan, mereka datang pada Minggu 1 Maret ya. Mereka datang pada 1 Minggu Maret. Kira-kira mereka pada tanggal berapa mereka akan datang bersamaan lagi untuk yang kedua kalinya? Berarti kita tinggal tambahkan aja 30 ya. Dari 1 Maret ditambah 30 Maret, ya kan? Nah, maka mereka akan ketemu di tanggal 31, ya kan? Nah, mereka akan datang di 31 Maret. Nah, 31 Maret 2020. Nah, mereka akan ketemu di 31 Maret. Nah, coba kita cek jawabannya ya. Kita cek jawaban. Nah, 31 Maret 2020. KPK dari 15 dan 30 adalah 30. Jadi 30 hari setelah 1 Maret jatuh pada tanggal 31 Maret 2020 ya. Mudah ya teman-teman ya. Di sini cuma ada 1 soal ya.
Oke, saya hapus lagi nih, saya hapus lagi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini cuma ada satu soal ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini mengenai kolam renang ya. Nah, kompetensi yang diukur menghitung luas persegi panjang bila diketahui panjang dan lebarnya, dan menghitung panjang atau lebar bila diketahui luas dan salah satu isinya. Oh, ini soal uraian. Gambar berikut adalah kolam renang yang permukaan berbentuk persegi panjang dan dalamnya 1 meter. 1 meter. Dikelilingi kolam renang bagian luar akan dibuat jalan dengan lebar 1 meter. Oh, ini 1 meter ya. Sini 1 meter akan dibuat jalan dan akan dipasang keramik. Ukuran lebar kolam renang itu setengah dari ukuran panjangnya. Setengah dari ukuran panjangnya ya. Nah, oke. Berapakah luas daerah kolam renang seluruhnya? Oke. Kita coret di mana ya? Ini udah nggak ada kosong lagi. Nah, kita mulai dari sini aja. Nah, sini aja ya. Kita coba hitung di sini. Ini. Oke. Kita hitungnya di mana ya? Oke. Panjangnya di sini ada panjangnya ada berapa? Panjangnya ada 20 meter ya. Lebar ada panjang ada 20, lebar ada setengah ya, berarti 10 ya. Ini 10 meter. Ini 10 meter ya, 20 meter dan 10 meter. Maaf, tadi salah nyebutnya. Nah, masing-masing akan dikurangi 1 meter di samping kiri ya. Di sini juga 1 meter. Berarti ini dikurang 2 meter dong ya. 2 meter ya, kiri dan kanan ya, kiri dan kanan. Lebarnya juga demikian, berarti harus dikurang 2 meter nih ya kan. 1 meternya kan dibuat untuk jalan ya, dibuat keramik, nanti akan dipasang keramik. Maka di sini jadinya 18 meter ya kan. Di sini bersisa 8 meter. Nah, 8 meter. Nah, maka yang ditanyakan berapakah luas daerah kolam renang seluruhnya, ya kan? Nah, berarti kita tinggal menulis saja luas kolam seluruhnya panjang dikali lebar sama dengan luas ya. Nah, kita lanjutkan di sini nih. Panjang dan lebar kali luas kolam renang, berarti kita hitung 18 kali 8 ya. Karena kolamnya yang ditanyakan, bukan yang ini ya, luarnya. Berarti 8 dikali 18. 8 kali 8 64, 4 timbang 6. 8 kali 1 8 tambah 6 14. 14 meter persegi. Ini ya. 14 meter persegi. 144 meter persegi. Nah, coba kita cek jawabannya, apa benar nggak jawabannya? 144 meter persegi, benar ya. Oke, right, benar jawabannya. Oke teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya lagi. Kita lanjut. Saya hapus biar rapi. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya di soal masih uraian. Masih yang sama ya. Nah, gambar berikut adalah kolam renang, sama dengan tadi ya. Jika biaya pemasangan keramik 65 meter, berapakah seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk pemasangan keramik? Oh, 65 ya. Berarti tadi kita udah dapat ya. Tadi udah didapat luas itu, luas kolam ya. Luas kolam itu 144 meter persegi ya. Meter persegi. Sedangkan luas totalnya itu, luas total jadinya tadi berapa? 20 dikali ini ya, 20 dikali 10 ya. Jadinya 200 meter persegi. Nah, maka kita tinggal kurangkan aja ini ya. Luas total dikurang dengan luas kolam, ya kan? Luas total dikurang luas kolam, jadinya 200 dikurang dengan 144.
maka hasilnya sama dengan 56 meter persegi. Nah, 56 meter persegi. Nah, di sini jika biaya pemasangan keramik 65.000 per meter persegi. Berarti kita tinggal kalikan aja dong 65.000 ya. 65.000. Maka hasilnya sama dengan berapa? Hasilnya 56 dikali 65.000 jadinya dirupiahkan jadinya 3.640.000. Nah, gitu ya. 3.640.000. Coba kita cek pilihannya apa benar. Kita cek jawabannya. Betul ya. Benar. 364.000 ya. Nah, ini pembahasannya nih ya. Oke, kita hapus. Kita lanjut ke soal berikutnya lagi ya. Ini belum hapus semua ini, belum tuntas. Oke, saya hapus lagi. Oke, kita ke soal berikutnya. Ini udah habis nih. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini slide berikutnya. Nah, untuk yang soal ini ya, kalian perlu dibaca dulu ya sebelum kita melanjutkan. Oke, untuk di video ini saya akhiri untuk di video ketiga. Ini video ketiga ya untuk numerasi, pembahasan numerasi. Nanti kita lanjutkan di video keempat untuk soal ini ya. Nah, nanti di setiap video ada 2 part ya, ada 2 bagian setiap video. Di level 1 ada 2, di level 2 untuk kelas 3 dan 4 juga ada 2. Jadi saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Silakan diulang-ulang videonya ya. Silakan minta bimbingan ke guru atau wali kelas untuk kelas 3 dan 4 ya. Ya, ini video saya buat untuk guru dan siswa yang didampingi nanti oleh gurunya masing-masing. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.